bahasan dulu ya. Pertama, semalam saya terganggu dengan beberapa sosial media yang berseliweran tentang sebuah donasi yang hampir mencapai 1 M lebih. Katanya tercancel apa sudah didapatkan atau seperti apa ya? Ini satu pencerahan juga buat saya karena saat ini saya memegang uang donasi sebesar 30 juta uang donasi dari almarhumah Sri Murni dari Lampung. Dan sampai saat ini masih dipegang saya, 100% masih saya pegang. Dan uang itu saya minta maaf, saya belum salurkan karena saya punya tujuan dua. Satu, uang donasi atas nama Sri Murni yang saya kumpulkan itu ingin berwujud. Jadi kenapa saya tidak memberikan uangnya pada keluarganya? Saya tidak akan memberikan berupa uang. Saya lebih memilih berupa bangunan, menambahi uang rumah untuk beli alat-alat bangunan yang tidak bisa dicairkan, atau beli tanah, kalaupun kurang saya tambahin. Jadi untuk sementara ini saya memegang uang donasi dari Sri Murni Lampung sebesar 30 juta. Itu memang tidak seberapa. Daripada nanti uangnya saya kasihkan pada keluarga, nah sama keluarga buat kebutuhan sehari-hari. Nah, saat saya harus mempertanggungjawabkannya, saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Benar nggak sih? Karena setiap pemberian itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi saya secara pribadi itu belum memberikan memang ya, memang belum memberikan pada keluarga almarhumah ya. Apalagi setelah saya menonton video dari salah satu YouTuber yang ada di Indonesia ini, saya apa ya, nggak ngerti harus seperti apa dan bagaimana ya. Kalau bayar utang hidup ini ya memang banyak utangnya ya. Tapi kan apa the first priority dulu? Kan dia ini gara-gara disiram air keras, makanya dicarikan donasi agar bisa melihat. Setelah dia bisa melihat, ya nggak apa-apa, cari kerjaan lagi, bayar utang. Itu menurut pendapat saya, ya. Pendapat orang boleh beda-beda ya, jangan jangan bentrok ya, jangan bentrok ya. Karena menurut pendapat saya adalah yang paling penting adalah bagaimana caranya mengobatin mata. Mata itu adalah sumber segala sumber. Bener nggak sih? Setuju nggak sih? Tapi baru mendapatkan 500 juta aja sudah tidak jujur. Ini saya belum pernah pernah apa ya? Pernah membahas tentang review konten kreator lain ya. Tapi saya mengikuti Teh Novi ini sudah lama ya. Saya sangat kagum dengan beliau. Bahkan ada yang minta share hasil dari YouTube-nya juga saya pengen ketawa gitu loh. Kan saya viral nih, boleh nggak saya minta uh, royaltinya? Ini mindset-mindset yang nggak tahu ya saya. Jadi ngeri-ngeri sedap gitu loh. Jadi kalau kita sabar dan legowo, dibantu orang, jangan pikiran yang aneh-aneh. Pertama dia viral karena matanya tidak bisa melihat. Itu yang saya lihat awalnya ya. Tapi makin ke sana, makin ke sini. Nah inilah yang sekali lagi rezeki orang itu kalau bukan takarannya tumpah. Rezeki itu kalau bukan takarannya tumpah. Jadi ini nggak pernah tahu dapat uang sampai 1 M. Itu mereka nggak tahu harus buat apa dulu gitu. Jadi prioritasnya apa dulu? Hei, sudah dibantu terserah dong. Terserah mau dibuat apa. Betul, itu betul. Tapi kan kecewa yang bantu, yang memberikan donasi itu kecewa. Bener nggak sih? Donasi mau diapain ya memang benar sih, terserah dia. Tapi ini akan menjadi yang bantu males tujuannya awal apa, terus jadinya apa. Benar nggak sih? Jadi saya tidak menyalahkan ya dengan keadaan. Cuman saya ingin belajar dari keadaan juga nih. Sudah terjadi nih sama satu orang. Makanya di sini saya tekankan, setelah saya melihat kasus yang ada di Indonesia, orang diberikan donasi, bukan the first priority yang harus dijalani, tapi malah berpikir yang lainnya. Ini sama dengan orang yang punya rezeki sak cepuk, takaran dia rezekinya sak cepuk, dikei sak timbo, jadi blober-blober. Karena itu saya ingatkan sekali lagi, saya masih memegang uang
almarhumah Sri Murni yang saya kumpulkan uang donasi sebesar 30 juta dan sampai sekarang belum saya salurkan karena pesen dari para donatur adalah untuk membangun rumahnya karena itu harapannya atau membelikan sepetak tanah saja. Kalaupun kurang saya berani nambahin. Karena dari kejadian ini saya tidak mau uang hasil donasi itu dipakai yang tidak seharusnya diamanahkan. Uang donasi suka-suka keluarga dong mau diapain? Iya, tapi ini amanah. Kalau keluarga tidak memanfaatkan dengan baik, saya yang bersalah, saya yang berdosa. Paham ya? Jadi aku juga gumun dari pihak keluarga korban itu. Jadi saya nggak mau ya Mbak ya dari keluarga si Murni juga ketampesan atau dari keluarga almarhumah Sri Murni nanti dihujat saya tidak mau. Karena itu saya akan menunjukkan pada media dan ingat itu salah satunya Cindo Indonesia itu memberikan 10 juta secara ugal-ugalan. Itu pertama kali saya mendapatkan donasi 10 juta dari satu orang saja. Jadi uang-uang donasi itu memang saya tidak berikan untuk saat ini di eh, keluarga almarhumah Sri Murni. Saya ingin datang sendiri ke 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 Lampung. Jika ada tanah, saya belikan. Dan saya disaksikan oleh RT RW 30 juta, Mbak. Tanggung jawab, Mbak. Dan ya mindset orang beda-beda ya. Tak pikir lek pesan iki goro-goro motone kuwi oke wong ngesakne, mangkane menjalani operasi dulu agar bisa melihat. Setelah itu kamu mau beli si uang sisanya mau beli rumah, mau beli mobil itu hak kamu. Tapi kalau saat ini masih genting-gentingnya, ya udah fokus untuk pengobatan mata menurut pendapat saya. Benar nggak? Atau memang sengaja tidak melakukan operasi agar uang donasi itu tetap jalan ya. Ini mindset ya. Kembali lagi ini mindset, mindset. Karena ya mumpung nih nggak bisa melihat tapi mendapatkan harta yang banyak, ya udah dimanfaatkan sekali. Jadi saya tidak ingin dimanfaatkan oleh siapapun. Karena itu saat saya melihat ini, dek, untung duit Sri Murni, almarhumah Sri Murni yang saya galang 30 juta itu belum saya berikan. Jadi saya tidak perlu mempertanggungjawabkan pada siapapun. Di Lampung, di kampung banget, tanah masih murah. Saya akan menghubungi orang-orang yang ada di sana untuk transaksi. Seandainya kurang pun saya akan infokan. Karena itu uang dari media sosial. Bukan saya ingin pamer, itu bukan duitku. Saya tagih donasi itu bukan duitku. Jadi duit uang oke. Iku oleh uang kayak aku $10 sampai 5.000. Jadi nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau kemakan sama orang itu menjadi malapetaka. Paham ya teman-teman ya? Jadi saya tidak dari kejadiannya uh, uh, ini ini orang yang disiram matanya ini saya ngeri-ngeri sedap memberikan donasi ya. Nggak ngerti. Kalau kemarin saya memberikan uang pada Melisa itu sangat ya dia sendiri yang menikmati uang dari Melisa itu berapa sih? Melisa tuh berapa berapa 15.000 Hong Kong dolar ya? Berapa ya Melisa itu ya? Itu Melisa itu. Saya berikan secara totalitas itu. Kan ke Melisanya langsung. Bener gak sih? Jadi ngeri ya teman-teman ya. Aduh, kalau memberikan donasi seperti ini, wah, jadi 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 nggak tahu harus berkata apa ya. Ih, ngeri deh, ngeri, 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 ngeri. Saya nggak tahu harus berbuat apa dan seperti apa. Jadi uang donasi malah jadi malapetaka, jadi huru hara. Aduh, harus berbuat apa gitu. Aku harus berbuat apa? Donasi jadi huru hara. Kok iso, kok iso, kok iso. Male wedi ngumpul nih dana belajar kasus yang ditanya mis korbannya matane dapat donasi 1 R keluarganya buh piye. Yo Mbak, jadi ngeri ngeri sedap.
Jadi ngeri-ngeri sedap, dikasih uang malah kayak gini. Jadi wedi nolong uang, ditolong nyokot, gak ditolong nyocot. Ditolong nyokot, gak ditolong nyocot. Semboyan kita hari ini. Ditolong nyokot, gak ditolong nyocot. Kowe durung sugih, Nduk. Harus berusaha. Ya ngono toh? Kok enek bae. Lah kok iso, kok iso. Nek piye, lah piye, lah piye. Aku kudu piye. Tradang dang dang dang. Orang ngumpul nih duit wedi. Halo, piye to wong iki? Iya pernah, wedi pernah. Iya kesempatan oleh duit oke. Halo, halo, halo.